Jadi parkir ini sebenarnya hadir ada dua hal yang ditekankan di parkir ini. Nah, kita lanjut lagi Pak, pertanyaan dari netizen berikutnya dari Nuyi ya, ini namanya double I. Parkir liar di kota Gorontalo kalau konser jadi 10.000. Apakah ini ilegal Pak atau memang by event gitu? Kalau karena nantinya sensitif juga kalau pendegakannya kita salah sasaran juga kan, sehingganya tetap akan selalu komunikasi dan koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nuwuti Hulondalo. Selamat datang kembali dalam Bincang Santai untuk pemerintah Kota Gorontalo. Dan senang sekali hari ini saya kedatangan salah satu istimewa dan boleh jadi ini yang akan menjawab pula banyak sekali keresahan yang timbul dalam diri masyarakat akhir-akhir ini. Nah, kita dalam program Bincang Santai Nuwuti Hulondalo dengan topik sosialisasi Perda berkaitan dengan retribusi parkir. Nah, ini yang kemarin ramai sekali juga dibahas di media sosial. Untuk itu kami sudah hadirkan pakar yang akan menjawab langsung tentang retribusi parkir ini. Sudah hadir bersama saya Bapak Rahmanto Iji. Beliau merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Halo Bapak. Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Baik Pak, ini menarik sekali. Kenapa? Karena kami berusaha mewadahi pembahasan tentang retribusi parkir ini. Akhir-akhir ini di media sosial kami pun ramai tentang pertanyaan soal retribusi parkir. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan dari media sosial, mungkin Pak bisa kita bahas dulu dari tentang retribusi parkir ini, kajiannya seperti apa? Awal mulanya kenapa harus parkir ini diatur dan apakah ini tertuang dalam perundang-undangan, Pak? Oke, jadi terima kasih. Yang pertama tadi saya disebut pakar, sebenarnya saya belum pakar. Tapi menguasai bidangnya iya, Pak ya, insya Allah. Karena posisi saya sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih juga telah diundang di podcast ini terkait dengan sosialisasi Perda Parkir. Dan kami sangat bersyukur juga ini termasuk salah satu bentuk sosialisasi juga dari kami terkait dengan parkir ini, karena memang di masyarakat sendiri kita sadari bahwa begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi parkir ini sebenarnya hadir ada dua hal yang ditekankan di parkir ini. Yang pertama pengaturan lalu lintasnya, kemudian yang kedua terkait dengan pendapatan asli daerah. Seluruh PAD harus disetorkan secara bruto dan imbal jasa daripada juru parkir itu dibayarkan lewat APBD. Sehingganya memang kemarin tertunda kegiatan pemungutan retribusi ini. Kita lagi sementara mengkaji perwako terkait dengan parkir. Dan itu alhamdulillah sudah ada dan kita laksanakan sudah ada 3 bulan terakhir ini. Jadi memang gencarnya Pak nanti sudah di 3 bulan terakhir ini, karena memang benar-benar harus dipastikan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah itu sesuai dengan peraturan yang ada di negeri ini Pak ya. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, menarik Pak tadi, berarti sekarang boleh dikatakan bahwa juru parkir itu sudah menjadi bagian dari pemerintah daerah ya, yang sebelumnya mereka hanya ibaratnya petugas lepas yang digaji dari hasil retribusi yang mereka ambil Pak ya gitu. Berarti sudah ada ketentuan gaji yang ditetapkan untuk mereka Pak? Ya, jadi untuk gaji juru parkir sendiri saat ini itu masuk di RKA Dinas Perhubungan di sejak bulan November dan Desember. Karena di aturan kami itu sebenarnya yang kita telah atur kerjasama dengan juru parkir, itu gaji juru parkir adalah 50% daripada pendapatan yang mereka setorkan ke kas daerah. Seperti itu. Wah, nah sekarang Pak kita
berbicara tentang bagaimana tarif parkir itu sendiri. Kalau tadi kan dari segi Ya. peraturannya jelas bahwa memang ini bukan semata dibuat-buat Pak ya, tapi memang ada landasan undang-undang yang menjadi fondasinya. Nah, untuk tarif parkirnya sendiri Pak, kenapa bisa berbeda-beda di setiap kendaraan? Ada yang 2.000 misalnya untuk motor, 3.000 bentor, 5.000 kendaraan angkutan seperti bus, mobil atau lain-lainnya. Jadi dasar daripada penentuan tarif parkir ini adalah Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Perda ini memang sudah digodok kemarin oleh beberapa tim termasuk bagian hukum, Kemenkumham, Badan Keuangan, termasuk perhubungan dan OPD-OPD lainnya, sehingga tarif-tarif ini telah ditetapkan, di mana untuk tarif sepeda motor itu adalah 3.000 per sekali parkir. Bentor 2.000 per sekali parkir, mobil standar dan sejenisnya 5.000 per sekali parkir, dan mobil truk 7.000 per sekali parkir. Oke, berarti memang sudah ada pembagiannya Pak ya. Ya. Nah, kalau semisal kami menemukan, karena kami pun walaupun bekerja di instansi pemerintahan tidak bisa dilepas bahwa kami juga adalah masyarakat gitu. Kalau misalnya Kak, Pak, kita menemukan seperti perbedaan harga gitu. Berarti ini boleh disebut sebagai parkir ilegal kah? Ya, jadi di lapangan itu memang ini yang kemarin kita temui juga. Ada beberapa juru parkir yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Jadi kadang di lapangan itu mereka memberikan dua pilihan, mau pakai karcis atau tidak pakai karcis. Kalau pakai karcis itu sesuai dengan aturan 3.000, tapi kalau tidak pakai karcis itu 2.000. Nah, ini sebenarnya hal yang tidak benar dan tidak boleh dilakukan oleh juru parkir. Dan kemarin memang ada beberapa telah kita undang dan kita lakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau ada petugas parkir di lapangan yang melakukan hal seperti ini, bisa menghubungi kami. Oh iya, ada nomor yang bisa disampaikan Pak, mungkin bisa langsung dihubungi gitu. Oh iya, memang untuk sebenarnya nomor yang dihubungi itu bisa langsung ke Dinas Perhubungan sebenarnya. Karena memang terkait kontak sementara di parkir ini sendiri, karena baru 3 bulan, sebenarnya kita masih mencari-cari bentuk sebenarnya terkait parkir, bagaimana pola penagihan ini kita sempurnakan ke depan. Iya, baik Pak. Tentu itu juga membutuhkan banyak sekali waktu, tapi saya sangat berterima kasih. Kenapa? Karena di Dishub pemerintah kota ini terbilang cukup cepat Pak ya dalam merapikan masalah-masalah yang kerap kali ditemukan di lapangan. Nah, Pak, kemarin yang sempat dikeluhkan oleh masyarakat terkait titik lokasi parkir. Ada beberapa yang menilai bahwa oh ini kan jalan umum gitu, atau ada yang menilai bahwa oh ini kan trotoar dan lain sebagainya. Kenapa mereka mendapatkan pungutan gitu? Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang titik lokasi parkir sebenarnya di Kota Gorontalo itu di mana saja Pak mungkin? Oke, jadi sebenarnya ini kita sudah pernah bagi flyer-flyer ini kita bagi lewat grup-grup WA, kemudian kita beritakan juga lewat medsos. Jadi titik parkir yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan itu ada 60 titik. Dan 60 titik ini sebenarnya memang belum semua terisi. Jadi kalau kita bisa rinci, yang pertama kawasan pertokoan itu masuk titik parkir. Baik dia Jalan Es Parman, MT Haryono, Letjen Suprapto, Jalan Sutoyo, semua lokasi kawasan pertokoan itu masuk sebagai titik parkir. Kemudian Jalan Panjaitan, Jalan Jenderal Sudirman yang di depan UNG, kemudian GOR, Kalimadu, dan titik-titik lainnya, termasuk Pasar Moodo yang terakhir itu masuk. Jadi untuk titik parkir sendiri saat ini memang baru ada sekitar 40-an yang terisi. Contohnya yang ada di Jalan Panjaitan. Jalan Panjaitan itu belum semua terisi oleh juru parkir. Sehingganya kita masih butuh juru parkir yang akan kita tempatkan di lapangan nanti. Karena semua titik ini sebenarnya belum terisi secara keseluruhan. Karena apa? Kemarin itu memang kita di bulan Oktober itu gaji juru parkir belum siap. Sehingganya juru parkir ini banyak yang belum melakukan pendaftaran karena gajinya belum siap. Namun saat ini gajinya sudah ready. Dan insya Allah di akhir Desember ini Rompi juga
insya Allah akan dibagikan ke para juru parkir. Wah, ini jadi lebih bagus lagi Pak ya. Boleh dikatakan kita sebagai masyarakat juga nantinya akan mudah sekali Ya. mengenali para juru parkir ini. Nah Pak, ini bergerak bulan ya, semakin kesini semakin lebih baik lah ya Pak di penglihatan kita sebagai masyarakat. Nah untuk juru parkir sekarang Pak tadi disampaikan bahwa ada perekrutan. Nah kira-kira seperti apa Pak bentuk perekrutan mereka ini? Apakah ada pembukaan lowongan pekerjaan lewat media sosial atau apa begitu, atau lewat Disub sendiri mengelolanya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya dari kami sendiri juru parkir itu kita utamakan adalah yang pertama warga daerah Kota Gorontalo. Kemudian yang kedua mereka yang bermukim di wilayah itu, misalnya di daerah Kalimadu, ya biasanya orang-orang situ yang kita ambil supaya ini bisa lebih aman karena biasanya kita mempekerjakan teman-teman di situ itu rata-rata juru parkir yang bekerja melaksanakan pemungutan itu pekerjaan mereka hanya sebagai juru parkir. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan kita menggunakan mereka. Sebenarnya dari Dinas Perhubungan itu sebenarnya pengelolaan parkir itu sebenarnya ada di Dinas Perhubungan di Undang-Undang HKPD. Yang bisa dikerjasamakan itu hanya pemungutan. Sehingganya tadi saya bilang bahwa juru parkir itu digaji lewat APBD dan pengelolaan penuh adalah Dinas Perhubungan. Namun kami tetap menggunakan juru parkir untuk memberdayakan masyarakat-masyarakat yang tidak punya pekerjaan, sehingga ini bisa meminimalisir adanya tindakan peningkatan kriminal yang ada di Kota Gorontalo. Ya benar sekali Pak ya, karena memang benar kata Bapak bahwa kebanyakan dari juru parkir adalah mereka orang-orang yang memang setiap harinya seringkali nongkrong di tempat itu ya, dan akhirnya mereka menjadi pengatur lalu lintas yang ada di situ. Nah, tapi kan Pak, ini tentu setiap juru parkir punya kapasitas yang berbeda-beda, tergantung pengalamannya bisa jadi ya. Nah, ke depan Pak, apakah ada dari Dinas Perhubungan upaya untuk entah melakukan pelatihan atau pembinaan secara berkala kepada para juru parkir ini agar mereka lebih terkualifikasi Pak sebagai juru parkir yang lebih baik gitu? Ya, oke. Jadi di tahun depan itu kita alhamdulillah ucapan terima kasih sebenarnya juga ini kepada tim Banggar yang telah memberikan alokasi anggaran untuk kita terkait dengan pendukung daripada kegiatan pemungutan PAD parkir ini. Di mana sebenarnya di dalam poin-poin itu atribut parkir itu adalah hal yang paling menunjang. Kemudian yang kedua ada sosialisasi terhadap juru parkir. Karena memang di lapangan itu yang menjadi PR kita. Kita lihat di lapangan juru parkir itu kadang ketika kendaraan masuk mereka tidak mengatur. Tapi pada saat kendaraan keluar mereka baru datang sudah bunyi sempritan minta uang. Nah, ini yang memang sengaja kita undang kemarin juga kita berikan arahan, dan insya Allah di tahun depan ada sosialisasi BIMTEK tentang bagaimana pengaturan arus lalu lintas dan parkir keluar masuk kendaraan di jalan raya. Jadi memang Disub sendiri saat ini berupaya sekali Pak ya untuk melakukan banyak sekali perubahan, entah itu dari pengaturan lalu lintasnya sendiri ataupun juga pembinaan terhadap juru parkir ini. Tapi ini benar-benar hal yang sangat saya sebagai masyarakat Pak sangat mengapresiasi. Terima kasih sekali untuk Disub yang sudah memberi wadah bagi para juru parkir yang tadinya mereka ini bisa dibilang ilegal, sekarang legal masuk ke pemerintahan dan bahkan diperhatikan secara serius gitu Pak. Nah, berkaitan dengan parkir ini Pak, ada beberapa pertanyaan juga yang muncul di media sosial kami. Ini sekiranya boleh saya tanyakan kepada Bapak ya. Ada dari masyarakat yang bertanya bahwa permisi motor 3.000 rasionalisasi atas kebijakan ini apa ya? Tolong disosialisasi juga dong kenapa ada perbedaan penerapan tarif pada roda 2, bentor, dan motor. Ini tadi sekiranya sudah dijelaskan Pak, tapi ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan terutama di Gorontalo Carlota ya. Oh ya. Jadi sebenarnya tarif daripada parkir ini sebenarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya. Yang berubah itu hanya kenaikan sepeda motor Rp1.000, dan ini memang telah dikaji bersama oleh tim yang membuat perda terkait pajak dan retribusi. Perda ini dibuat secara global, bukan hanya parkir. Itu include semua
pajak dan retribusi yang ada di Kota Gorontalo. Sehingganya ini setelah sama-sama digodok dan dipikirkan secara matang, baik oleh tim dari bagian hukum, dari Kemenkumham maupun OPD-OPD terkait lainnya terkait dengan tarif ini. Dan itu hanya sebenarnya naik Rp1.000, itu hanya untuk sepeda motor. Untuk mobil dan lainnya itu masih berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya, dan sebenarnya kalau kita melihat Pak ya, yang mungkin tidak banyak disadari oleh masyarakat bahwa dengan taatnya kita membayar parkir, sebenarnya kita juga turut berkontribusi untuk perbaikan daerah ini Pak ya, karena kalau saya tidak salah retribusi parkir ini termasuk dalam PAD. Iya, betul sekali. Pemerintah daerah Pak ya, yang berarti digunakan untuk pembangunan daerah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi semoga saya berharap masyarakat juga turut teredukasi dengan hal ini, bahwa pungutan yang diambil oleh pemerintah itu bukan hanya semata tanpa ada tujuan, tapi benar-benar gunanya adalah untuk membangun fasilitas yang ada di daerah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, ini cukup menggelitik dari Nanda Ref. Di muka kampus itu ada rambu-rambu dilarang parkir, tapi masalahnya masih ada tukang parkir. Ya, saya sebagai yang ingin menanyakan hal ini juga kepada Nandaref, sudah tahu di situ ada rambu-rambu dilarang parkir, kenapa parkir di situ ya? Iya Pak, mungkin bisa dijelaskan ini. Mereka hanya memprotes kenapa ada tukang parkir di situ, tapi mereka tidak menyadari kenapa mereka parkir di situ ya. Padahal di situ jelas banget ada tanda-tanda dilarang parkir juga. Ya, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk Jalan Sudirman yang ada di depan UNG ini sebenarnya dari Perhubungan telah melakukan intervensi beberapa kali kegiatan pengaturan lalu lintas yang ada di situ. Ya, Pak. Kalau tidak salah sudah 3 kali. Itu kita coba bikin satu arah, namun memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, strategi kita di tahun ini dan tahun depan nanti itu adalah parkir satu sisi, bukan satu arah lagi. Sehingganya kemarin kita uji coba parkirnya di sisi sebelah bagian selatan. Itu kenapa? Karena di sisi bagian utaranya sudah ada penjual kaki lima yang ada di trotoar. Benar, Pak. Sementara penjual kaki lima itu sebenarnya tidak boleh di trotoar. Iya, benar. Sehingganya ini memang perlahan-lahan akan kita atur. Memang kita akan uji coba sampai di tahun depan akan kita coba pindah parkirnya. Kita akan coba, tapi semua pedagang kaki lima yang ada di jalan harus naik ke atas trotoar. Walaupun ini memang sebenarnya tidak dibolehkan lewat Permen PU nomor 3 tahun 2014, di mana memang trotoar itu tidak diperbolehkan untuk pedagang kaki lima dengan luasan trotoar yang hanya sekitar 1,5 meter seperti itu. Agak bandel Pak ya, tapi memang memang ya seperti itulah juga realitasnya di masyarakat, yang semoga ini yang bertanya bisa turut memahami benar ya, bahwa sebenarnya ada kajian pemerintah lain yang justru melarang banyak hal tidak terjadi di Jalan Jenderal Sudirman itu, tapi pemerintah berusaha untuk memberikan pengertian ya Pak ya atas hal tersebut. Nah, kita lanjut lagi Pak, pertanyaan dari netizen berikutnya dari Nuyi ya, ini namanya double I. Parkir liar di Kota Gorontalo kalau konser jadi 10.000. Apakah ini ilegal Pak atau memang by event gitu? Kalau memang ada acara parkirnya naik atau gimana? Ya, jadi memang untuk setiap event jadi kemarin kalau tidak salah di 2 minggu yang lalu, seluruh juru parkir yang ada di depan GOR itu kita telah undang terkait dengan laporan masyarakat ini. Dan rapatnya kita laksanakan di ruang kepala dinas bersama tim Saber Pungli. Dan itu telah kita berikan teguran ke mereka terkait dengan tarif parkir yang tidak sesuai seperti ini. Jadi untuk kegiatan pemungutan retribusi GOR ini kemarin telah kita intervensi di konser yang terakhir, kalau tidak salah konser Tiara Andini. Benar, Pak. Jadi di konser Tiara Andini itu kita kasih karcis mereka dan mereka melakukan penagihan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Iya Pak. Nah, tadi sudah disentuh Pak terkait karcis sendiri. Ini kan
dari juru parkir harusnya Ya. memberikan karcis Pak ya, sebagai tanda bahwa mereka adalah bagian dari Dinas Perhubungan. Ya. Nah, bagaimana dengan juru parkir yang menerapkan tarif parkir sesuai dengan apa yang telah ditentukan tapi tidak mengikuti aturan ini, tidak Nah. memberikan karcis kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di wilayah-wilayah yang sudah disebutkan tadi? Jadi ini memang menarik ini. Ini sebenarnya banyak ditemui di lapangan. Itu kemarin di beberapa media juga kita telah sampaikan bahwa saat kita melakukan pembayaran, mintalah karcis. Karena ini adalah bentuk pengawasan daripada masyarakat untuk sama-sama kita mengawal PAD daripada parkir ini. Ketika kita tidak meminta karcis, itu sama saja kita membiarkan uang itu masuk ke kantong mereka. Sebenarnya seperti itu. Jadi walaupun kita tidak berpikir secara ini, namun ini adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Karena ketika benar-benar diawasi, uang yang menjadi PAD ini akan kembali ke masyarakat juga dalam bentuk apa? Pembangunan daerah yang kita cintai ini. Iya, benar Pak ya. Jadi ibaratnya kita sebagai masyarakat jangan hanya mengkritisi saja, tapi tidak turut melakukan pengawasan di dalamnya. Nah, ini semoga dengan adanya obrolan ini Pak ya, masyarakat juga bisa turut mengambil inisiatif kepada para juru parkir untuk bisa memberikan karcisnya Pak ya. Betul. Ini kira-kira kalau tanda karcis dari Dinas Perhubungan warna apa Pak? Atau ada penanda khusus seperti cap atau apa gitu yang bisa kita pastikan? Ya, jadi karcis dari Dinas Perhubungan itu warna putih. Kemudian untuk memastikannya ada perforasi, ada lubang-lubang, itu kita perforasi di Badan Keuangan. Sebenarnya untuk mengetahui juru parkir resmi dan tidak itu sebenarnya yang pertama kita lihat mereka punya ID card. Oh, oke. ID card. Kemudian mereka ada tanda kode kris untuk melakukan pembayaran. Jadi pembayarannya bisa manual, bisa lewat kris. Kemudian yang kedua lewat karcis. Dan insya Allah ini ke depan mereka akan difasilitasi dengan pendukung seperti rompi, topi, dan peluit sehingga masyarakat tidak ragu saat melakukan pembayaran. Karena biasanya kita lihat masyarakat sebenarnya ragu untuk membayar itu karena apa? Tidak kelihatan resmi ini juru parkir. Benar Pak. Kelihatan seperti cuma preman-preman atau apa. Padahal sebenarnya resmi hanya menggunakan ID card dan karcis. Insya Allah di tahun 2025 bahkan di Desember ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bank Indonesia yang telah memberikan bantuan rompi kepada pemerintah daerah Kota Gorontalo, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk mendukung kegiatan pemungutan retribusi parkir. Dan ke depan itu insya Allah kita akan masuk di parkir ini, kita akan coba lewat digital. Untuk pembayaran kris ini akan lebih kita galakan lagi Pak ya. Dan insya Allah di ke depan itu terkait pembayaran juru parkir juga insya Allah akan lebih cepat, karena akan kita coba bangun aplikasi. Ini mungkin bocoran aplikasi yang akan kita bangun itu namanya si Joni. Sistem juru parkir online terintegrasi. Ya, luar biasa ya. Jadi benar-benar ini bukan hanya sebagai gebrakan semata Pak ya, tapi memang terus akan ada pembaharuan-pembaharuan lagi yang memang ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terutama Dinas Perhubungan menseriusi terkait tentang parkir ini. Nah Pak, ini ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik dari netizen. Kemarin mungkin ada salah satu masyarakat yang mengalami pengalaman yang tidak mengenakan. Ini ditagih parkir di salah satu kantor di sekitaran area kota Pak. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah ini legal atau tidak Pak? Kalau misalnya pungutan tersebut dilakukan di dalam kantor yang ada di sekitaran Kota Gorontalo. Oke, jadi parkir ini sendiri sebenarnya dibagi, ada yang namanya parkir tepi jalan umum, ada yang namanya pajak parkir. Jadi untuk kewenangan daripada Dinas Perhubungan sendiri itu masuknya parkir tepi jalan umum. Sementara pajak parkir itu yang melakukan penagihan langsung adalah Badan Keuangan. Dan pajak parkir itu kalau di tahun ini saya tidak tahu, mungkin ada perubahan di tahun 2025. Setahu saya pajak parkir itu dikenakan 10% dari pendapatan yang didapat oleh ini
pengelola parkir. Saya contohkan seperti yang ada di mall, itu kena pajak 10% dari pendapatan. Namun memang titik-titik daripada pemungutan retribusi parkir ini, pajak parkir ini harus didaftarkan di ini lewat Badan Keuangan. Kita tidak boleh sebenarnya langsung menarik parkir sementara tidak diketahui oleh pemerintah. Oh, jadi harus ada regulasi yang jelas, Pak ya, kalau boleh dibilang. Berarti berikutnya kalau misalnya masyarakat ini mendapatkan tagihan ataupun penarikan atau permintaan parkir di area perkantoran, Pak ya, khususnya harus ditanyakan dulu ya, apakah ini badan parkirnya sudah terdaftar di Badan Keuangan atau tidak, Pak ya? Karena untuk di sub sendiri memang dia lebih berfokus pada parkir tepi jalan. Parkir tepi jalan. Nah, Pak, kemudian parkir ini bagaimana dengan yang ada di bahu jalan juga? Apakah itu masuk juga, Pak? Ya, jadi seperti ini ya. Memang sebenarnya konsep parkir ini itu kita punya PM17 terkait dengan penyelenggaraan andalaling, di mana setiap tempat-tempat usaha itu kita wajibkan punya lahan parkir. Jadi sebenarnya konsep daripada pengaturan parkir ini lebih ke pengaturan arus lalu lintas. Iya, benar. PAD itu sebenarnya nomor 2. Jadi kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas ini kita prioritaskan. Sehingganya seluruh tempat-tempat usaha yang ada kita wajibkan mempunyai lahan parkir. Itu sekitar 30-40% sesuai dengan manajemen lalu lintas yang telah kita hitung. Nah, ini sebenarnya yang menarik bahwa toko-toko ataupun tempat-tempat usaha yang ada di Kota Gorontalo ini ada sebelum aturan ini ada. Sehingganya coba kita perhatikan bahwa konsep kota tua di mana toko-toko yang ada tidak punya lahan parkir. Benar. Sehingganya alternatifnya jalan kita buat sebagai lahan parkir. Ya. Dan ini telah kita ukur juga, kita hitung sehingga arus lalu lintas di situ tetap lancar. Kemudian toko-toko juga punya area parkir untuk pengunjung. Karena pemerintah ini hadir sebenarnya bukan untuk melarang-larang, tapi sebagai bagaimana semuanya bisa terlayani dengan baik. Nah, Nuwuti Hulondalo tadi sebenarnya sudah jelas ya apa yang disampaikan terkait dengan bagaimana nanti ke depannya parkir ini akan diatur oleh Dinas Perhubungan dan begitu juga dengan juru parkir. Nah, tapi masih ada beberapa hal lagi yang tentu saja ini menarik untuk kita bahas. Karena itu sudah hadir bersama saya satu orang narasumber lagi dari Kasatpol, Bapak Yusrin Karim, yang memang ini adalah penegaknya ya Pak ya, kalau boleh disampaikan di saat di lapangan. Mereka lah yang bertugas untuk menguasai bagaimana keteraturan tentang retribusi parkir ini di lapangan. Ya, jadi Pak Yusrin ini berkaitan dengan retribusi parkir sendiri. Kita dalam rangka sosialisasi Perda terkait retribusi parkir. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Pak dari masyarakat, terutama terkait dengan parkir sendiri. Nah, kalau dari bidang Kasatpol ini berkaitan dengan penertiban parkir Pak, yang paling banyak disoroti paling parkir ilegal. Nah, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Pak terkait hal ini? Terima kasih. Jadi Satpol PP intinya tusinya atau tugas fungsinya terkait dengan penegakan Perda itu sendiri kan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018, tupoksinya seperti tadi itu. Terkait dengan Perda parkir ini otomatis fungsi pengawasannya ada di Dinas Perhubungan. Satpol PP terkait dengan penegakan, sehingga terkait dengan penegakan parkir liar, intinya adalah kita koordinasi terus dengan Perhubungan. Kenapa? Karena yang lebih tahu detailnya ini ilegal, ini legal, itu teknisnya ada di Perhubungan. Di Satpol PP akan siap mendampingi Dinas Perhubungan terkait dengan penegakan. Rasa seperti itu. Kira-kira hal-hal seperti apa Pak yang disampaikan ini melanggar ibaratnya yang akan ditindak oleh Satpol PP? Kalau tadi kan sudah disampaikan oleh Dinas Perhubungan bahwa dari juru parkir sendiri kan sudah dibekali dengan identitas dan lain-lain. Tapi tidak bisa dipungkiri Pak, ini ada juga juru-juru parkir ilegal. Nah, ini penindakannya Pak seperti apa? Atau pengawasannya yang dilakukan di lapangan seperti apa? Iya, kalau di Satpol PP saya rasa
karena pengawasan ada di OPD teknis, sehingga kami di Satpol PP tetap akan selalu berkoordinasi terkait dengan ilegal dan legalnya. Kenapa? Karena pengaturannya kita tidak terlalu tahu persis seperti apa, karena yang teknisnya kan di perhubungan. Sehingganya untuk terkait dengan penegakan atau penertiban terkait yang legal dan ilegalnya, kami akan selalu berkoordinasi dan mungkin akan turun lapangan secara bersama-sama, sehingga menghindari miskomunikasi di lapangan. Karena nantinya sensitif juga kalau penegakannya kita salah sasaran juga kan, sehingganya tetap akan selalu komunikasi dan koordinasi. Iya Pak. Nah, selama penertiban penindakan Perda ini Pak, apa saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh Satpol PP untuk mewujudkan pelaksanaan peraturan daerah ini sudah semestinya gitu Pak? Iya, Satpol PP dalam hal penegakan Perda sesuai tusinya, sesuai dengan Permendagri 16 tahun 2023. Itu ada SOP-nya, SOP penegakan. Awal mulanya atau tahap awalnya terkait dengan sosialisasi juga. Sehingganya terkait dengan penegakan Perda ini kita akan giat-giatnya selalu melakukan sosialisasi. Akhir-akhir ini kan kita sering melakukan penegakan terkait dengan pedagang kaki lima, terkait dengan minuman beralkohol. Sehingganya kita selalu mengutamakan untuk mengedepankan sosialisasi. Setelah sosialisasi, mungkin tahapan berikutnya adalah penegakan. Selesai itu. Ya. Nah, selama penindakan terkait Perda ini Pak, apa sih masalah yang paling banyak dihadapi di lapangan? Masalah terkait dengan penegakan Perda, saya rasa masalahnya dari tahun ke tahun seperti itu juga. Di Satpol PP kekurangan SDM. Sebagian besar tenaga Satpol PP di lapangan itu masih honorer. Jadi mungkin butuh tambahan personel yang mungkin sudah ASN. Kemudian terkait sarana dan prasarana yang di Satpol PP juga kurang memadai. Kemudian ketiga yang paling utama dan paling intinya adalah pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan daerah yang kurang menyadari hal-hal tersebut. Sehingganya kondisi di lapangan kalau memang kurang sosialisasi maka akan gontok-gontokan di lapangan. Itu masalah-masalah yang sering dihadapi. Nah, kalau tadi dari Dinas Perhubungan Pak sudah membagi secara jelas area-area wilayah parkir gitu Pak. Dari Satpol PP sendiri adakah melakukan touring Pak di wilayah-wilayah ini untuk memastikan bahwa proses retribusi parkir di tempat-tempat tersebut berjalan sebagaimana adanya? Iya, Satpol PP setiap hari ada unit yang patroli. Kemudian unit yang standby di kantor. Sehingganya unit patroli ini selalu melakukan pengawasan terkait dengan pelanggaran Perda. Jadi fungsinya patroli wilayah, dan apabila menemukan pelanggaran Perda langsung dilakukan komunikasi di lapangan atau sosialisasi langsung terkait dengan pelanggaran tersebut. Dan kalau tidak bisa diselesaikan maka akan dilaporkan ke kantor sehingga bisa ditindaklanjuti dari kantor. Adakah jadwal khusus Pak yang ditetapkan oleh Satpol PP untuk patroli terhadap pelaksanaan Perda terutama terkait retribusi parkir ini? Ya, di Satpol PP tiap hari ada unit yang standby 1x24 jam. Jadi mereka jadwal patrolnya itu pagi jam 9 sampai jam 11, kemudian sore hari itu akan patroli wilayah. Kalau di Kota Gorontalo Pak, ini kurang lebih wilayah yang paling sering dikunjungi itu di mana? Yang paling sering dikunjungi adalah pusat kota Bu, karena memang masalahnya banyak di situ. Kemudian padatannya kemudian juga permasalahannya juga di situ. Sehingganya inti patrolinya kita di pusat kota.
Baik. Nah, saya kembali ke Pak Rahmanto, Pak. Ini kan sudah ada dari Satpol PP kurang lebih membantu mengawal, Pak ya, untuk melaksanakan ataupun juga membantu Dishub untuk bisa benar-benar penerapan Perda ini berjalan sebagaimana adanya. Nah, ke depan Pak ini terkait pelatihan tadi yang sudah sempat disebutkan sebelumnya untuk juru parkir, adakah akan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, salah satunya Satpol PP, Pak mungkin? Ya, oke, terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu kepada dari pihak Satpol karena kita beberapa kali telah melakukan penertiban. Contohnya yang ada di kawasan Panjaitan, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Kalimadu. Dinas Perhubungan tidak akan berhasil ketika tidak didukung oleh Satpol, dan ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yusrin dan tim Pak Kakan Satpol juga, karena kita punya tim Satgas. Itu bukan hanya Satpol, ada Perdagin, ada dari Satpol, ada dari kecamatan, ada dari Polsek. Semua kita ada tim yang turun lapangan ketika kita melakukan satu kegiatan yang akan melakukan pemungutan retribusi parkir. Kita tidak boleh langsung melakukan pemungutan karena pemungutan retribusi itu adalah bentuk layanan. Sehingganya kita atur dulu PKL-nya, kita atur naik ke atas. Karena dia bersifat layanan, tidak memaksa. Harus ada layanan dulu, kemudian kita tagih. Beda dengan pajak. Kalau pajak bersifat memaksa. Kemudian terkait dengan pelanggaran, memang ada beberapa di Jalan Sudirman, bukan Jalan Panjaitan, Pak. Jadi sebenarnya parkir kendaraan yang ada di atas trotoar itu sebenarnya melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, pasal 275 ayat 1, itu adalah perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi pejalan kaki, yakni trotoar. Itu pidananya 1 bulan. Iya. Itu pidananya 1 bulan, dendanya 250.000. Itu untuk ketika kita melakukan parkir di trotoar. Itu bisa dilakukan oleh kepolisian juga. Kemudian untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti penjual kaki lima yang ada di trotoar. Di trotoar itu di Permen PU nomor 3 tahun 2014 itu dibolehkan PKL itu dengan syarat-syarat, ada persyaratan, misalnya contohnya lebar daripada trotoar 5 meter, kemudian dimensi daripada penjual mungkin 3 meter, sehingganya area untuk pejalan kaki, kalau kita hitung pejalan kaki itu orang itu punya lebar bahu 60. Sementara ruang gerak bebasnya 15 cm. Sehingga kalau kita total 2 orang berpapasan 150. Idealnya 150 bersih adalah area untuk orang menyeberang jalan. Di bawahnya area parkir. Dan PKL-nya di sebelah. Ini adalah kondisi ideal jalan di mana kita bisa lakukan sama-sama intervensi, di mana parkir bisa dapat PAD, PKL juga dapat PAD, pejalan kaki lancar, arus lalu lintas pun aman. Aman ya. Tapi memang sayang sekali masih ada beberapa hak PKL, terutama Pak yang tidak memperhatikan hal ini ya. Ibaratnya di mana banyak orang, saya sudah taruh di situ saja standnya ya. Padahal itu tadi begitu banyak masyarakat yang mengeluhkan kemacetan ya. Padahal itu sangat berhubungan antara satu sama lain. Karena bagaimana tidak mau macet ibaratnya bahu jalan yang tadinya untuk jalan sudah jadi tempat parkir, trotoar yang tadinya untuk pejalan kaki sudah jadi tempat untuk berjualan, yang dimana bukan hanya jadi tempat berjualan saja, tapi juga orang bisa duduk dan makan di situ. Padahal kalau misalnya kalau kita lihat Pak ini kalau saya lihat di negara-negara lain, mereka seringkali pakai konsep take away. Jadi tidak boleh makan di tempat. Karena apa? Gunanya untuk menghindari hal-hal yang tadi gitu, biar tidak terjadi kemacetan di jalan. Nah ini dari Dishub sendiri sudah benar-benar sangat berusaha. Nah giliran kita nih masyarakat yang harus juga punya kesadaran ibaratnya ya. Jangan dalam artian hanya menuntut, tapi juga benar-benar memperhatikan tugas kita apa. Sebagaimana Satpol PP tadi mengawal, kita sebagai masyarakat pun juga harus turut mengawal ini dengan berkontribusi ya. Tidak hanya mengkritik saja, tapi juga benar-benar belajar tentang bagaimana peraturan daerah itu dibuat agar sebenarnya untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Nah sebelum saya mengakhiri obrolan kita Pak pada hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Satpol PP dulu sebelum saya ke Pak Rahmanto. Iya, jadi harapan kami dari Satpol PP, masyarakat
Kota Gorontalo khususnya bisa memahami peraturan-peraturan daerah yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingganya bisa menjadi kemaslahatan untuk semua masyarakat Kota Gorontalo. Iya. Dari Pak Ramanto mungkin Pak, silahkan. Oke, jadi terima kasih. Jadi saat ini pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir, di mana pemungutan retribusi parkir ini menggunakan dua metode. Yang pertama metode secara kris, kemudian yang kedua secara manual. Kemudian satu pesan yang saya himbau kepada masyarakat, mintalah karcis saat melakukan pembayaran secara manual. Karena dengan kita meminta karcis, berarti kita melakukan pengawasan dan mengawal PAD yang masuk ke pemerintah daerah, sehingganya PAD ini dapat kembali ke masyarakat untuk pembangunan Kota Gorontalo. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Ramanto, Pak Yusrin juga yang sudah berkenan hadir pada hari ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga kita semua yang menyaksikan tayangan ini benar-benar sudah menyadari pada akhirnya bahwa ada banyak sekali alasan kenapa retribusi itu penting untuk dilakukan, dan juga sebagaimana upaya dari pemerintah daerah ini sekiranya kita benar-benar bisa mengawal PAD daerah itu sendiri. Untuk apa? Untuk pembangunan daerah ini ke depannya, karena walau bagaimanapun kota ini adalah masa depan kita. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh daerah itu bukan semata-mata untuk daerah saja, tapi untuk kita sebagai masyarakat bisa nikmati bersama. Terima kasih sudah menyaksikan tangan ini hingga selesai. Nuwuti Holondalo, saya selaku Ani pamit undur diri dan sampai berjumpa di program Gorontalo Bisa Bincang Santai bersama dengan narasumber-narasumber terpercaya. Selamat menikmati akhir waktu Anda bersama dengan orang yang cintai, dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Terima kasih banyak Pak ini.